Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Nah, hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ya. Ini adalah email dari Nathan Pasca Wibowo. Emailnya adalah nathanwibowo@gmail.com. Di sini dituliskan, halo Kak Marta, saya Nathan. Saya baru saja mencoba foto produk light painting dengan menggunakan alat kamera DSLR Nikon D3300 dengan lensa 18-55mm dan tripod. Tanpa lighting tambahan, hanya menggunakan lighting dari jendela saya. Saya mencoba foto lensa Nikon 45mm. Dan di sini dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Pembahasan tentang foto dengan teknik light painting sebenarnya sudah pernah dibahas di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum pernah nonton videonya, saya akan sertakan link di bawah ini supaya teman-teman juga bisa nonton. Nah, di sana saya ada pemotretan dengan menggunakan botol minuman dan juga dengan menggunakan teknik light painting. Nah, di hari ini saya akan coba bahas apa sih teknik light painting dan apa itu teknik dengan menggunakan slow speed dan juga high speed. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali dengar istilah light painting. Apa sih light painting itu sendiri? Nah, light painting berasal dari kata bahasa Inggris. Nah, light itu sendiri artinya cahaya dan painting adalah melukis. Jadi di sini adalah kegiatan melukis dengan menggunakan cahaya, dan pastinya adalah cahaya ini adalah cahaya artificial. Nah, di sini kita menggunakan cahaya itu untuk membentuk sebuah pola tertentu yang akan direkam oleh kamera. Dengan teknik light painting ini kita bisa meningkatkan kreativitas kita dalam memotret. Jadi banyak banget saya lihat teman-teman ada yang foto mungkin menggunakan cahaya center atau juga mungkin menggunakan smartphone, karena smartphone juga kan ada fasilitas center ya. Dan juga mungkin beberapa alat-alat lighting lainnya yang sudah dimodifikasi. Jadi di sini kita bisa membentuk pola-pola tertentu atau kita bisa menulis nama kita atau huruf-huruf tertentu. Untuk pemotretan dengan menggunakan teknik light painting ini erat banget kaitannya dengan pemahaman settingan shutter speed kamera kita. Jadi fotografi itu bisa dibagi menjadi 2, dimana kalau kita berdasarkan settingan shutter speed, ada yang pertama adalah teknik high speed fotografi dan yang kedua adalah teknik slow speed fotografi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih shutter speed, nah teman-teman bisa coba cek link di bawah ini. Saya akan share linknya mengenai teori dasar fotografi tentang triangle exposure. Ini teori yang paling dasar banget dan yang harus banget kamu kuasain. Kita coba bahas satu persatu apa sih high speed fotografi, apa itu slow speed fotografi. Jadi buat teman-teman kalau yang belum pernah dengar misalkan high speed fotografi apa sih? Nah, high speed fotografi adalah foto yang diambil dengan menggunakan shutter speed yang cukup tinggi. Foto-foto dengan menggunakan teknik high speed fotografi artinya adalah kita menggunakan shutter speed yang cukup tinggi. Bahkan hitungannya harus lebih cepat daripada benda yang bergerak tersebut. Jadi misalkan saya ingin memotret mobil, ada orang balapan dengan mobil. Nah, kita harus memotret dengan shutter speed yang lebih tinggi daripada mobil bergerak ini sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa membekukan secara sempurna. Beberapa foto lainnya dengan menggunakan teknik ini bisa juga untuk wildlife photography atau juga bisa untuk sports. Jadi misalkan ada orang sedang main basket, main bola ya. Itu biasanya diabadikan dengan menggunakan teknik high speed photography. High speed photography biasanya menuntut kita untuk memotret dalam kondisi cahaya yang cukup banyak. Jadi artinya adalah dalam kondisi yang harus sangat terang ya. Kalau misalkan kita kondisinya dalam kondisi yang cukup remang-remang atau misalkan kita ingin memotretnya dalam kondisi indoor gitu, misalkan foto stage tapi di stage-nya penarinya lompat-lompat atau apa, nah kita ingin membukukan momennya, itu pasti kita akan sulit banget karena biasanya kekurangan cahaya. Nah, yang harus dikorbankan biasanya adalah dari settingan ISO, jadi ISO-nya harus ditinggikan.
Kemudian kebalikannya dengan slow speed fotografi ini membutuhkan ruangan yang gelap. Jadi kebalikannya, kalau high speed kita butuh ruangan yang sangat banyak cahaya, nah kita bicara dengan slow speed kita membutuhkan ruangan yang cukup gelap. Jadi dengan ruangan yang kondisinya gelap, nah di sana kita akan kekurangan cahaya. Jadi otomatis settingan shutter speednya harus lebih lambat. Jadi biasanya shutter speed dalam menggunakan teknik slow speed fotografi biasanya bisa dalam hitungan detik atau hitungan menit. Jadi di sini teman-teman bisa mengukur dengan menggunakan settingan di dalam kamera atau menggunakan manual setting. Pada saat kita ingin memotret dengan menggunakan teknik slow speed fotografi, kita harus menentukan tempat atau lokasi tempat kita ingin memotret. Apakah ini akan dilakukan secara indoor atau secara outdoor. Nah, kalau kita melakukan secara indoor, otomatis kita harus memiliki ruangan yang tertutup, ya, yang benar-benar tidak ada jendela sekalipun. Kalaupun ada, harus ditutup dengan hordeng atau kain hitam biasanya. Jadi ruangannya benar-benar bisa totally gelap gitu. Tapi kalau teman-teman ingin memotret outdoor, otomatis kita harus melakukannya di sore hari atau di malam hari. Kalaupun ingin melakukan pada saat siang hari, biasanya itu membutuhkan bantuan filter ND. Teknik dengan menggunakan filter ND ini biasanya sangat populer bagi teman-teman landscaper. Jadi kalau teman-teman landscape biasanya yang ingin memotret pada saat siang hari, biasanya ingin menangkap momen di mana ombak ini bergerak pada siang hari ya. Nah, itu biasanya menggunakan filter ND. Tapi biasanya untuk teknik light painting sendiri jarang banget dilakukan pada siang hari. Karena biasanya kita tetap mencari momen di mana langit itu sudah mencapai warna biru, ya, blue hour, atau lebih dari blue hour, artinya sudah malam sekali dan langit sudah mulai berwarna hitam. Beberapa tips buat teman-teman yang ingin belajar light painting, ya, yang pertama adalah harus menggunakan tripod. Jadi tripod ini akan membantu banget buat kita untuk mendapatkan gambar yang tajam. Karena dia sifatnya slow speed, otomatis akan sulit sekali untuk dihandle dengan menggunakan handheld. Tips yang kedua adalah dengan menggunakan aperture yang cukup lebar. Artinya kita menggunakan ketajaman ruang yang cukup lebar. Biasanya kita menggunakan sekitar f8 sampai f16, atau teman-teman bisa naikkan lagi sampai f16. Tips yang kedua adalah gunakan settingan kamera dengan menu manual. Artinya adalah kita mengatur semuanya secara manual. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan speed yang lebih lama, teman-teman bisa menggunakan bulb mode, di mana kita harus menekan shutter speed dan kita menentukan sampai berapa lama kita harus menekan shutter ini dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Manual mode ini artinya juga kita harus menggunakan focusing secara manual. Karena pada saat kita merekam gambar ini, biasanya kita harus menentukan titik di awal di mana kita akan melakukan focusing. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengatur bagaimana jarak yang nanti akan kita butuhkan. Kalau teman-teman masih belum yakin dengan menggunakan mode bulb ya untuk shutter speednya, teman-teman bisa setting juga dengan shutter speed sekitar 10-30 detik. Dan juga selain itu ISO-nya bisa digunakan ISO yang paling rendah, yaitu biasanya sekitar ISO 100 atau 200. Ketiga, kita harus menentukan konsep. Jadi konsep ini selalu jadi poin yang paling penting dalam membuat sebuah karya. Teman-teman harus tahu apa yang akan diciptakan dalam foto ini. Kalau kita ingin menggunakan foto ini, misalkan ingin menulis nama kita, nah kita harus pikirkan alat apa yang paling pas untuk digunakan. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, alat-alat untuk light painting itu ada macam-macam banget, banyak banget. Jadi teman-teman bisa menggunakan senter. Nah, senter ini pun kita bisa tentukan warnanya apa. Jadi biasanya ada lampu-lampu tertentu yang memiliki warna-warna yang khas. Nah, teman-teman bisa menggunakannya untuk dikombinasikan. Tips yang keempat adalah harus hati-hati dengan exposure. Karena kalau teman-teman mengambil gambarnya terlalu lama, ini akan menyebabkan foto kita menjadi overexpose, sehingga hasil dari light painting itu menjadi wash out. Jadi bentuknya sudah tidak berbentuk lagi, tapi cuma seperti cahaya yang terlalu terang gitu ya, dimana di dalamnya tidak ada detail sama sekali. Selain senter, teman-teman juga bisa memaksimalkan penggunaan alat yang lain seperti misalnya kembang api. Mungkin teman-teman waktu masih kecil tahu ada satu mainan yang bisa dibakar, terus kita pegang, ya, kita puter-puter, dan itu pun bisa menjadi alternatif untuk bermain light painting. Selain kembang api ini, ada satu alat yang cukup menarik dan sekarang ini banyak digandrungi. Ya. Ini adalah yang namanya still wall. Jadi still wall fotografi ini banyak banget digandrungin. Ya. Biasanya itu memang
seperti kembang api tapi ukurannya lebih besar. Dan ini harus hati-hati sekali karena kalau kita bermain dengan api otomatis pasti akan ada yang kebakar ya. Jadi biasanya untuk bermain still wall fotografi diharuskan menggunakan topi atau hood. Kenapa menggunakan topi atau hood? Karena biasanya percikan api itu bisa membakar rambut kita. Jadi itu harus hati-hati banget buat teman-teman yang ingin belajar still wall fotografi. Satu alat lagi yang bisa digunakan adalah pixel stick. Jadi pixel stick ini adalah alat khusus yang bisa teman-teman cari di toko online dan biasanya dijual khusus untuk membuat teknik light painting ini. Selain alat-alat yang tadi saya sebutkan, teman-teman juga bisa berkreasi dengan memodifikasi. Jadi biasanya banyak banget teman-teman terutama yang suka banget dengan elektronik ya, mungkin jurusannya elektro atau apa. Nah itu biasanya suka banget tuh bikin kreasi-kreasi tertentu dengan menggunakan lampu-lampu seadanya. Oke, nah kali ini pembahasan tentang light painting sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.